Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam melaksanakan suatu acara taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana biasanya datang pertanyaan dari Ibu Sumiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surat Az-Zariyat Ustaz ayat 56 Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Yang saya tanya, kenapa ayat tersebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni? Wa ma khalaqtul jinna, kenapa jinna tidak jinnu atau jinni? Wal insa, kenapa insa tidak insi? Illa liya'buduni, ya, illa liya'buduni. Kenapa illa liya'buduni, tidak illa liya'buduna? Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, apa tujuan Allah mencipta manusia, jin dan manusia? Apa tujuan Allah mencipta jin dan manusia sedangkan Allah tidak mengharapkan sesuatu dari hambanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan datang dari Ibu Sumiati. Dia mengatakan dalam ayat surah Az-Zariyat atau surat ke-51 ayat 56 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Perlu diingat, ya. Ini belajar, nampak kelihatannya belajar ilmu nahwu nih. Ini baru tingkat matan ajrumiyah, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ya. Kenapa demikian? Ya, kenapa dibaca jinna, ya, dan insan, insana, insan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, ya. Kenapa dibaca insa? Ya, dengan jelas kalimat tersebut itu fi'il madhi, ya. Fi'il madhi, asal katanya dari khalaqa, kena berjumpa dengan fa'il, ya. Tadi tu itu fa'il kalau dalam bahasa Arab, ya, dalam nahwu, ya. Jadi fa'ilnya khalaqtul jinna wal insa. Kenapa jadinya insa? Itu namanya maf'ul bih, ya. Ingat, maf'ul bih. Apa itu maf'ul bih? Sesuatu yang dikenakan pekerjaan, ya, yang dianya di kerjaan. Siapa yang mengenakan pekerjaan itu? Ada tu di situ, Allah maksudnya. Jadi Allah sebagai fa'il, sedangkan jin sebagai maf'ul dan manusia juga sebagai maf'ul. Jadi jin dan manusia itu dikenakan suatu tugas atau pekerjaan, atau dalam bahasa Indonesia ada yang dinamakan cuti penderita namanya. Jadi jin itulah sebab dia menjadi maf'ul,
maka dia harus barisnya di atas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Harus dibaca barisnya di atas. Barisnya harus sedemikian ya. Kecuali berikutnya yang kedua, illa liya'buduni. Kenapa katanya baca illa liya'buduni, tidak illa liya'buduna? Sebab kata-kata ini ya, ingat di situ sebenarnya ada namanya ya mutakalim wahdah pada nun kecil, tapi dibuang ianya. Kenapa dia dibuang? Karena sudah cukup baris di bawah itu mewakili ya. Seharusnya illa liya'buduni pakai ya. Ya mutakalim yang menunjukkan artinya saya. Jadi kata Allah, tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi padaku. Nah, jadi ya di situ ya dibuang itu ya. Cukup dibariskan di bawah menandakan ya mutakalim itu sudah terwakili dengan baris di bawah tersebut. Ya. Itu jelas ya. Ini baru matan ajrumiyah, baru namanya seperti ini ya. Nah, apa istilah mukhtasar ya, matan ajrumiyah. Tapi yang lebih tingginya namanya alfiyah. Alfiyah itu artinya 1000 baris atau 1000 bait ya. Kayak ada syair gitu ya. Waktu namanya Alfiyah itu karangan Ibnu Uqil ya. Jadi itu 1000 bait itu lebih dalam. Ini tingkat apa? Tingkat dasar jumlahnya. Baru tingkat sanawiyah. Pertanyaan ilmu nahwu seperti ini ya. Oke. Yang berikutnya katanya, apa tujuan Allah mencipta jin dan manusia sedangkan Allah tidak mengharap sesuatu dari hambanya? Lihat kalimat lagi ya. Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Boleh baca demikian? Ya, saya jelaskan. Illa liya'buduni artinya mengabdi. Asal kata dari abada ya'budu ibadatan. Abada itu memperhambakan diri. Tidak aku jadikan jin dan manusia supaya dia memperhamba diri kepada aku, atau supaya dia, kalau dalam bahasa Indonesia, menjadi budak kepada aku. Budak itu apa? Ibaratkan budak itu harus patuh kepada majikannya, itu nama budak. Bukan budak dalam bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu budak itu arti bocah ya, bukan. Tapi budak di sini adalah orang yang hamba. Nah, jadi gitu kata Allah. Tidak aku ciptakan manusia. Tujuan Allah mencipta manusia dan jin itu, tujuan Allah mencipta jin dan manusia untuk menjadi hambanya. Ya, itu baiknya Allah, untuk menjadi hamba Allah. Kalau hamba bagaimana? Siap diatur oleh Allah. Apabila Allah perintah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Dan kebanyakan manusia tidak mau diatur oleh Allah, tidak mau dia menjadi hamba Allah. Itu yang salahnya. Mau dia menjadi hamba hawa nafsunya, mau dia jadi hamba syaitan. Begitu maksudnya. Kenapa contohnya? Kalau betul kita mau jadi hamba Allah, patuh kepada Allah secara total, tidak membantah kata Allah. Kadang-kadang kita suka membantah kata Allah. Rasul itu tidak bicara melainkan wahyu yang diwahyukan. Tapi kita banyak pendapat orang, pendapat syanu. Kita mau menjadi hamba syanu itu, bukan menjadi hamba Allah. Kalau mau jadi hamba Allah, taat pada Allah sebagaimana yang telah diperintah Allah lewat rasulnya, ahlul baitnya, ahlul bait rasul, dan Al-Quran yang telah dipahami, yang telah ditafsir oleh rasul dan ahlul baitnya. Itu yang kita taati. Itu baru kita menjadi hamba Allah. Tapi kita tidak mau demikian. Kita masih suka ra'yu. Ra'yu itu maksudnya hawa nafsu atau pendapat-pendapat. Lawan dari ra'yu itulah yang nama wahyu. Kalau Rasulullah berjalan atas wahyu, kalau kita kadang berjalan berdasarkan ra'yu, pendapat syanu. Itulah berbedanya antara Rasul dengan kita. Rasul tidak pernah mengingkari Allah. Rasul sami'na wa ta'na, apapun bentuk
perintah Allah, dia siap melaksanakan. Itulah yang namanya Rasulullah. Kita yang mau dijadikan Allah begitu, menjadi hamba yang baik. Hamba yang baik itu bagaimana? Taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tujuan Allah mencipta manusia supaya jin dan manusia itu menjadi hambanya, bukan menjadi hamba syaitan, bukan menjadi hamba hawa nafsu. Ini itu tujuan Allah. Allah tidak mengharapkan apa-apa dari kita. Allah tidak mengharap untung dari kita, ya. Kalaulah seandainya kita taat pada Allah, seandainya seluruh penduduk bumi ini taat pada Allah, ya, Allah juga tidak beruntung sama sekali. Allah tidak mengharap, sedangkan Allah itu maha kaya dari alam. Dia tidak mengharap dari siapa-siapa. Innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Allah tidak mengharap dari alam semesta ini, tak diharap sama sekali. Begitu sebaliknya, kalau semua makhluk ini ingkar kepada Allah, dimasukkan Allah dalam neraka, juga Allah tidak rugi sedikit pun, karena Allah tidak mengharap apa-apa. Tidak ada Allah itu mengharap untung dan ruginya kepada hambanya. Hambanya lah yang akan menderita rugi yang sangat besar. Apabila taat kepada Allah, hamba ini beruntung yang sebesar-besarnya. Itu yang diharapkan Allah, supaya kita menjadi hambanya, supaya kita selamat dunia dan akhirat. Jadi Ibu Sumiati, jadi tujuannya Allah mencipta jin dan manusia supaya menjadi hambanya. Hamba itu apa? Abada yang budu ibadatan. Jadi maksudnya abadah itu artinya memperhamba diri. Memperhamba diri bukan hanya sekedar sholat doang, puasa doang, haji doang, bukan. Secara totalitas kita itu patuh, siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang telah diprogramkan Allah, yang perlu kita ketahui. Jadi tujuan Allah menciptakan jin dan manusia ini supaya menjadi hambanya. Ya, kalau yang namanya hamba Allah itu dah tersebutlah hamba yang soleh. Kalau hamba yang tidak soleh itu bukan hamba Allah, itu hamba hawa nafsu atau hamba syaitan. Menjadi hamba Allah, orang yang siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan Allah mencipta jin dan manusia. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.